Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput Kopi. Saya kali ini ditemani dua narsum nih. Bang Ade Armando, selamat datang Bang di Seruput. Yep, terima kasih. Dan Bro Andi Budiman. Kok jadi saya sama teman lama ngomongnya belibet. Bro Andi Budiman, Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih, Al. Nah, saya ngundang Anda berdua itu karena kita mau bicarakan tentang yang lagi rame nih. Jadi kan Jokowi dinarasikan sebagai presiden terkorup sedunia menurut versi OCCRP, gitu kan? Rame tuh. Ya. Dan Organized Crime and Corruption Reporting Project. Nah, saya ngapalin tuh nggak bisa-bisa. Enggak, karena ini komunikasi ya. Iya, betul. Jadi intinya adalah bahwa keramaian itu terjadi dan Bang Ade kemarin bikin konten di Cokro TV, silakan melihat, yang intinya memberikan bantahan-bantahan yang ya seperti biasa lah, argumentatif lah. Nanti Bang Ade bisa jelaskan lagi lah. Nah, Bro Andi di dalam pernyataan resmi PSI bilang bahwa apa yang terjadi itu mengenai narasi tentang Jokowi itu adalah framing jahat dari barisan sakit hati gitu ya. Terus Bro Andi diserang di medsos. Ada yang goblok-goblokin apa gitu ya. Iya, ada yang pokoknya nggak baca saya kebetulan. Dan kebetulan, Anda nggak baca, kebetulan orangnya sebetulnya kita kenal. Nah iya, dianggap ceboker apa macam-macam. Tapi yang menarik, nah ini saya kira kita perlu membahas ini. Ada klarifikasi dari OCCRP. Ya, betul. Klarifikasi barusan kita baca ya. Hari nanti ini bisa ditampilkan. Pokoknya setelah inilah Bang, setelah Bang Ade bikin konten itulah, mungkin mereka lihat gitu. Meralat. Intinya kira-kira bahwa mereka. Kira-kira OCCRP menyatakan bahwa OCCRP tidak menemukan bukti, tidak ada bukti Jokowi sebagai presiden terkorup. Ya. Itu satu. Alhamdulillah. Clear itu. Yang kedua, dia mengakui memang ada masukan dari kalangan civil society, kalangan aktivis dari Indonesia ya, jurnalis, untuk menominasikan Jokowi sebagai presiden terkorup. Dan itu memang diundang kan memang OCCRP mengundang siapapun, readers, jurnalis, publik lah ya, untuk mengirim tokoh yang dia anggap sebagai pemimpin terkorup gitu. Pemimpin korup lah gitu. Terus makanya muncul 5 finalis itu kan. 5 finalis Presiden Kenya, terus Presiden Jokowi itu kan sebenarnya hasil dari polling melalui kanal X ya kalau nggak salah ya. Dan melalui G-Form Google Form gitu. Jadi siapapun bisa ikut gitu dan bisa berkali-kali gitu. Terus kemudian pemenangnya ternyata bukan dari 5 itu gitu loh. Jadi sebenarnya OCCRP ini punya dewan juri yang mereka itu memutuskan sendiri gitu loh. Ya kita tahu Bashar Assad gitu. Jadi sebenarnya ngapain juga dibikin ranking gitu ya. Tapi oke lah, ini klarifikasi ini menurut saya penting untuk kita bahas gitu, kita bicarakan. Gimana Bang Ade dulu deh. Ya. Pertama-tama ini buat penonton ya, diulang nih apa yang dikatakan oleh Mas Sal tadi. OCCRP sendiri sekarang udah menyatakan. Bukan. Pak Jokowi itu kami sebagai OCCRP yang adalah sebuah organisasi jurnalisme investigatif yang disebut terbesar di dunia, mungkin salah satu yang terbesar di dunia. Artinya mereka punya investigasi ya. Dan mereka menyatakan mereka nggak punya bukti. Ya, bukan kami yang bilang bahwa Jokowi itu adalah seorang pemimpin yang korup, kata dia ya, kata mereka. Ini tolong digarisbawahi karena sekarang ini sudah ngaco nih orang-orang bicara. Dan orang-orang yang ngaco bicara menuduh bahwa menurut OCCRP Jokowi adalah seorang presiden korup itu, yang ngomong begitu, itu bukan lagi netizen kaleng-kaleng. Ya, ada banyak sekali tokoh terkemuka yang menganggap bahwa temuan OCCRP, saya ulang ya, temuan OCCRP, sesuatu yang secara tegas dibantah oleh OCCRP, nggak ada temuan OCCRP. Temuan OCCRP ini harus ditindaklanjuti oleh KPK di Indonesia. Ya, misalnya saja yang terbaru yang saya lihat adalah Pak Amin Rais. Ya, tentu aja Pak Amin Rais itu pembenci Jokowi.
Dan karena itu barangkali dia mengatakan itu. Tapi betul-betul orang-orang ini, dan itu orang-orang terkenal ya. Saya bisa sebut sejumlah nama ya. Orang-orang terkemuka. Tapi antaranya kan ada Amin Rais, ada Rocky Gerung, dan segala macam. Itu sudah menyatakan bahwa temuan OCCRP ini luar biasa. Ya. Nah, luar biasa di mana? Saya ketika mendengar pertama kali tanggal 31 Desember itu, bayangin ini menjelang tahun baru, kita lagi santai, mendengar berita bahwa menurut OCCRP, Jokowi adalah presiden korup. Itu kayak jelek gitu buat saya. Saya itu fansnya Pak Jokowi. Ya, orang mau bilang apapun saya loyal sama dia ya. Kenapa? Karena saya percaya dia bersih. Mungkin dia bukan pemimpin yang sempurna di Indonesia. Walaupun saya menganggap dia adalah presiden terbaik Indonesia saat ini, sampai saat ini. Tapi bahwa Pak Jokowi itu ternyata korup, buat saya itu menyakitkan. Tuduhan itu ya maksudnya. Ya, tapi kan kalimatnya ketika itu bukan lagi tuduhan. Kalimatnya adalah OCCRP menyatakan Jokowi adalah presiden yang korup. Bukan terkorup, karena yang terkorupnya adalah Assad ya. Tapi dia masuk dalam jajaran finalis. Finalis nomor 2. Ya. Nomor 2 lagi. Setelah Kenya. Ya. Tapi kan waktu itu belum muncul, kita belum baca itunya. Saya baru dengar beritanya. Antara dari CNN kan. Waktu itu kan dengan segera ada CNN, ada Kompas, ada Tempo, ada Tribun, segala macam. Buat saya itu, masa sih presiden yang gue udah cintai, gue bela mati-matian. Dari 2012 di Jakarta, ya kan? 2014 Indonesia, 2019 Indonesia. Berantem kita itu di lapangan. Ya, dan orang menghina saya sebagai buzzer, orang yang dibayar, segala macam. Ceboker. Istilah baru ya. Istilah baru ya. Cebokin rezim. Ya. Maksud saya gini, yes, kalau saya dibayar sih enak saya dengar itu kan. Ini dibayar kan juga enggak. Dituduh mendukung karena dibayar. Jadi udah satu keluarga saya kan kena nih. Kalau ternyata orang bilang, Jokowi ternyata korup. Dan yang menemukan lembaga internasional. Anda bayangkan gimana perasaan saya kan waktu itu. Karena itu, tapi untungnya karena saya orang komunikasi, artinya orang ilmu sosial, kewajiban saya adalah cek. Karena kan gini, kalau yang ngomong adalah, taruhlah dia sebut sebuah organisasi Indonesia, organisasi apalah gitu ya, whatever gitu ya. Dibilang, mereka menemukan bahwa Rocky Gerung bikin survei dan ternyata si Jokowi korup. Kita bisa ketawa kan, ya itu kan dia nggak punya pengetahuan kan. Tapi kalau OCCRP ini betul-betul sebuah lembaga yang kita hormati. Gitu. Saya kan dosen komunikasi ya, jadi kita tahu tuh nama itu, nama yang memang salah satu yang terkemuka di dunia ini. Kalau sampai mereka yang bikin kesimpulan itu, ini sama aja dengan kalau Freedom House yang bilang gitu lah. Tiba-tiba Freedom House bilang, itu kan buat kita, gitu kan. Nah, jadi saya carilah informasinya. Cara termudah untuk mencari informasinya adalah ke website. Saya buka dari pertama kali klik nggak ada, kedua klik nggak ada, nama Jokowi disebut pun nggak ada gitu ya. Ketemunya di sebuah kolom kecil gitu loh. Di kali kesekian ada sebuah kolom kecil. Disitulah saya temukan bahwa enggak, Jokowi itu bukanlah nama yang menurut penelitiannya si OCCRP adalah korup, tidak korup. Mereka bilang, kita mengundang para publik, readers, jurnalis, para expert untuk mengirimkan nama yang mereka anggap paling korup di negaranya masing-masing. Ya, ini adalah daftar dari, memang dia menggunakan istilahnya itu finalis. Udah kayak perlombaan kan. Finalisnya ada 5 yang tadi Anda bilang. Di situ ada Jokowi. Nah, yang menarik di finalis itu Bang, nomor 5 itu bisnismen malah. Malah India. Ada nih. Jadi aneh gitu. Oke lah terus. Tapi ya buat saya mau India India, Bangladesh, Kenya, Indonesia. Nggak, maksud saya bukan presiden gitu loh. Bukan presiden. Bisnismen. Ya, gitu. memang leaders kan. Oke. Untuk menentukan apa sih person of the year-nya gitu kan. Jadi saya merasa bahwa gitu. Karena itulah saya mulai bikin semacam
apa sih ke sejumlah temen, jangan kaget ya kalau ini dibilang begini, ini sebenarnya salah bla bla bla. Tapi yang saya nggak sangka Andi adalah itu kayak meledak sampai hari ini. Ya, masih. Ya, bahkan ada pernyataan tegas dari ketua umumnya Partai Umat kan, bikin video khusus. Dan yang ngebela Jokowi itu satu-satunya partai itu adalah Andi Budiman. Ya, betul. Pas saya baca, alhamdulillah masih ada orang waras. Kalau yang lain itu kan ya biar gimana pun ya orang-orang pemerintah. Sakit hati. Apa? Orang-orang sakit hati. Oh, yang menyerangnya, iya. Betul. Iya. Dan Anda menyebut itu kan. Tapi kira-kira gitu pengantarnya. Saya bilang bahwa kenapa saya bikin video itu karena gila ya. Bayangin kita ini civil society yang isinya adalah bukan orang-orang biasa-biasa aja, bukan para petani atau di event students gitu. Enggak, ini orang-orang terkenal, terkemuka yang kita sebut langsung melahap begitu saja informasi dari media mengenai bahwa kesannya OCCRP lah yang menobatkan Jokowi sebagai presiden terkorup. Betul. Gitu ya. Dan satu hal lagi, media massanya juga begitu. Iya, betul. Ini serem kan? Setuju. Media massanya juga begitu. Lo nggak baca ya, lo nggak riset gitu ya? Ya, itu jadi pertanyaan saya di webnya lah gitu. Iya. Jadi itu. Jadi ada kemungkinan satu emang bodoh aja. Ya. Atau malas. Kedua malas. Ya. Bodoh, malas kan dua hal ya. Ini malas buka gitu nyarinya. Kan kalau saya saking passion banget dong. Saya harus tahu dong apakah presiden saya ini adalah presiden yang korup atau bukan. Dan juga ini kan pengertian korupsi menurut OCCRP ya. Itu kan pertama violate human rights. Ya. Gitu. Luas kalau banget. Itu tingkat internasional harusnya Benjamin Netanyahu dong. Iya. Atau Putin. Nggak, Putin udah pernah. Ya, sudah pernah ya. Violate human rights, terus apalagi pokoknya plunder mismanagement lah segala macam-macam. Nah, terus juga ada poin masa depan bagi negara tersebut gara-gara memanipulasi pemilu dan lain-lain. Dan yang masa itu menyebabkan masa depan negara itu adalah violent kekerasan ya. Iya, violent chaos ya. Dan bloody revolution. Jadi lah Indonesia jauh banget. Jauh banget. Apa bloody revolution gitu. Jauh jadi banget. Dari situ aja itu nggak memenuhi kategori mengenai definisi korupsi menurut OCCRP gitu loh. Jadi itu banyak lubang yang tidak. Tapi ada satu hal tadi belum selesai itu. Siapa nih jadi orang yang menulis menyatakan menyebarkan ini? Satu adalah bodoh. Oh iya. Kan bisa aja nggak bisa bahasa Inggris betul. Cuma ada nama Jokowi. Nomor 2 malas. Ketiga jahat. Tahu dia baca, dia udah ngerti. Tapi menyebarkan framing jahat tentang Jokowi gitu. Makanya kalau itu buat saya sih harus kita suarakan. Ya, betul. Apalagi ini sudah ada istilahnya tuh betul-betul pembelaan dalam bentuk klarifikasi dari OCCRP itu sendiri, Bang. Jadi itu menurut saya menunjukkan wakul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah sudah datang kebenaran dan runtuhlah kebatilan. Itu kalau ini kan pakai kalau bahasa khotbah. Kalau bahasa preman eat shit. Oke, Bung Andi, Bro Andi Budiman. Ini kan saya baca berita ya dan ada di medsos juga di X di akun Twitternya. Sorry, saya mau potong sedikit. Silakan Bang Andi. Nggak perlu dipotong. Kan karena Anda bilang hari Jumat, saya tuh saking religiusnya itu ketika saya memperoleh informasi ini akhirnya, saya belum tahu nih soal OCCRP, saya udah bantah. Itu saya berterima kasih pada Allah. Jadi habis sholat tuh saya bilang makasih. Karena atas penyelidikan, lega banget ya Bang. Atas penyelidikannya Bang Ade tadi. Iya, saya dibukakan jalannya. Dan ada siapa Bu Nasdem itu? Bu Irma. Ya, Bu Irma memang emosional, tapi ya saya juga orang yang percaya sama dia. Jadi ketika dia ngomong, Irma Caniago ngomong gitu, ya kan yang pikirannya sehat, itu akan seperti Irma, akan seperti Andi gitu loh. Sorry, saya mau bilang alhamdulillah itu saya ucapkan
sesudah sholat. Ditambah dengan klarifikasi berita tentang klarifikasi. Nah, kalau pagi ini OSIS RP, saya kan baru tahu dari Anda. Ya, lebih lengkap lagi. Lebih lengkap. Oke, Bung Andi, ini kan jadi menurut Bro Andi sebagai Wakil Ketua PSI menyatakan publikasi OSIS RP soal Jokowi adalah suara BSH, Barisan Sakit Hati. Nah, ini kan berarti memang kan tadi kita bicarakan bahwa daftar finalis itu kan muncul dari suara-suara yang memang diundang oleh OSIS RP ya, readers, jurnalis siapa polling lah gitu ya untuk mengirimkan gitu. Jadi penominasian itu dari publik gitu. Nah, itu adalah menurut Bro Andi Barisan Suara Sakit Hati. Bisa dijelaskan nggak? Dan juga tadi soal klarifikasi dari OSIS RP itu. Ya. Tanggapan Anda gimana? Pertama, kita apresiasi ya klarifikasi dari OSIS RP ya. Kalimat pertama dari rilis mereka itu adalah kami tidak punya bukti bahwa Jokowi melakukan tindakan korupsi. Itu adalah satu pernyataan yang clear dan itu harusnya disadari oleh masyarakat atau orang yang sudah salah membaca situasi atau orang-orang yang memang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik. Karena itu saya melihat, setuju dengan Bang Ade, ini kombinasi dua hal Bang Ade. Membaca, mempelajari sesuatu itu memang sesuatu yang biasanya malas dilakukan oleh orang. Apalagi kalau hatinya sudah diisi benci, diisi kebencian. Saya rasa ini memang residu dari hasil Pilpres kemarin yang mungkin membuat kelompok-kelompok politik kecewa karena merasa bahwa kandidat mereka tidak didukung oleh Jokowi dan akhirnya kalah, dan kemudian memobilisir suara-suara atau kelompok memobilisir para pendukungnya untuk ikut polling, sehingga itulah yang saya sebut sebagai barisan sakit hati. Karena kita tahu di era media sosial seperti sekarang, dorongan untuk orang berpartisipasi aktif di dalam polling seperti ini, kalau biasanya ada tuntutan, entah itu dia marah, kecewa, atau dia betul-betul mencintai. Jadi biasanya. Nah, ini agak aneh juga kalau kita lihat, kalau misalnya diklaim bahwa itu adalah suara representasi suara masyarakat Indonesia, publik Indonesia. Karena pada kenyataannya Pak Jokowi itu approval ratingnya masih di atas 75%. Jadi pertanyaannya, kalau masyarakat Indonesia 75-83% itu puas dan percaya dan suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi, maka yang ikut polling ini mewakili suara siapa? Yang 20. Ini suara siapa? Suara 16% atau suara siapa? Itu patut kita pertanyakan. Kemudian hal lain yang memang harus kita perhatikan juga adalah bahwa ini ada kelemahan metodologi dan itu diakui oleh OSIS RP bahwa mereka mengakui di dalam rilis terbaru, poin kedua, bahwa kami menyadari bahwa nominasi atau penghargaan ini sering disalahgunakan untuk kepentingan politik. Dan itu tepat yang terjadi saat ini. Orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi, orang-orang yang dendam dengan Pak Jokowi, orang-orang lawan politik Pak Jokowi itu menggunakan momen ini, ajang penghargaan ini untuk menyerang Pak Jokowi. Dan kita juga bersyukur akhirnya OSIS RP mengeluarkan rilis ini. Menurut saya ini harus disampaikan kepada publik seluas-luasnya, terutama kepada mereka yang tidak membaca, yang tidak tahu informasi, yang malas untuk melakukan riset, termasuk juga kawan-kawan media, Bang Ade. Ini sangat mengecewakan. Bagaimana yang kita tahu, karena saya juga background-nya adalah wartawan, biasanya sebelum menulis itu kita melakukan riset, kemudian menjelaskan seluas-luasnya kepada masyarakat. Tugas media kan itu kan, memenuhi hak masyarakat untuk tahu dengan memberikan informasi selengkap-lengkapnya sehingga masyarakat itu punya informasi yang cukup untuk memahami satu masalah atau mengambil keputusan terkait dengan masalah tadi. Nah, ini tidak terjadi. Jadi di satu sisi ada mobilisasi kebencian dari kelompok-kelompok lawan politik. Yang kedua, media yang seharusnya menjadi penjaga rasionalitas publik tidak memberikan penjelasan yang cukup memadai dan larut di dalam gelombang atau genderang kebencian yang dimainkan oleh para kelompok anti Jokowi. Nah, ini sesuatu yang mungkin saya pikir ini jadi pelajaran yang sangat penting bagi Indonesia untuk dalam aspek kedewasaan kita dalam berpolitik, dalam berdemokrasi gitu loh. Jadi hal lain yang juga menurut saya juga harus kita cermati, kalau misalnya ini memang dilakukan oleh kelompok lawan politik yang mungkin kecewa dengan hasil Pilpres kemarin, mungkin juga ini kita patut bertanya, kelompok-kelompok yang selama ini
membranding diri, mengaku dirinya sebagai nasionalis, tapi memanfaatkan peristiwa internasional seperti ini untuk mempermalukan Indonesia. Ya. Ini juga jadi catatan penting juga. Kalau misalnya ini memang betul terjadi gitu ya, ini sangat mengecewakan. Jadi karena bagaimana mungkin Indonesia dipermalukan dengan cara-cara murahan seperti ini? Menurut saya ini cara yang sangat murahan, kampanye murahan yang mempermalukan Indonesia. Tidak ada dasarnya, tidak ada faktanya, tidak ada datanya. Kalau misalnya seperti disebutkan menurut kriteria OCCRP tadi, apakah Pak Jokowi korupsi? Tidak ada kasusnya. Apakah melanggar HAM? Tidak ada kasusnya. Apakah membahayakan? Tidak ada presidennya. Bahkan semua publik puas dengan Pak Jokowi, orang optimis dengan masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Kalau dibilang pemilunya membuat pemilu tidak demokratis, tidak ada datanya. Pemilu kita berlangsung secara demokratis, secara dibilang aman dan demokratis. Jadi tidak ada dasar sama sekali. Jadi sekali lagi masyarakat harus adil. Kita harus adil dalam melihat sesuatu. Sebenarnya kita hanya menginginkan itu. Kenapa kita menyampaikan pernyataan itu adalah kita ingin masyarakat proporsional. Jangan mau diadu domba, jangan mau dimobilisasi, jangan mau dimobilisir oleh kelompok pembenci, barisan sakit hati, yang memang nggak habis-habis urusannya, sakit hatinya. Nah, saya ingin komentar sedikit dan nanya sama Anda nih, atau minta komentar Anda nih ya. Jadi kan gini, pertama premisnya adalah OCCRP tidak sedang ingin mengatakan bahwa Jokowi itu korup. Ya. Dia bikin barangkali kesalahan yang blundernya adalah bikin finalis itu. Ya itu ya. Tapi dia tidak pernah ada satupun kalimat. Jadi even before si penjelasan rilis yang terbaru dari OCCRP ini, tidak pernah ada satupun kalimat dari OCCRP yang menuduh bahwa Jokowi itu adalah salah seorang pemimpin korup. Betul. Saya berprasangka baik. Jadi OCCRP tidak berniat untuk menjatuhkan nama Jokowi. Termasuk semangat saya bilang, saya tidak terlalu nyaman ketika sejumlah teman Jokowi itu menyerang OCCRP sebagai agen apalah. Itu target serangan yang keliru. Target serangan yang keliru. Because bukan OCCRP. Yes, bahwa mereka misuse. OCCRP itu disalahgunakan. Itu yang dikatakan. Betul. Jadi ada OCCRP bikin pernyataan begitu, terus ada nama Jokowi di situ sebagai finalis kecil gitu, di box kecil, terus diamplifikasi, disebut seakan-akan itu adalah temuannya OCCRP. Iya, betul. Dan OCCRP menyadari itu, makanya di klarifikasinya dia sebut kita menyadari ada misuse terhadap ini. Pertanyaan saya satu hal, kenapa ya? Kenapa ternyata kemudian ada semacam sikap kolektif. Kita mulai dari media dulu nih. Karena yang menyampaikan kepada publik media kan. Media massa kan biar gimana pun kita nggak mungkin mengatakan media massa di Indonesia itu anti Jokowi. Enggak. Ya, ada sih yang anti gitu ya. Tapi kan mayoritas enggak lah. Mayoritas kan cukup adil, fair gitu kan. Kok bisa ketipu? Kan ada loncatan ya. OCCRP mengeluarkan laporannya di website dia. Oke. Kemudian diberitakan oleh media massa di Indonesia. Kenapa hampir semua? Saya nggak tahu. Barangkali ada yang benar. Saya nggak tahu. Kayaknya sih nggak ada. Tapi semua media besar yang memberitakan itu seragam, kurang lebih seragam. Kurang lebih ya. Ada yang kalimatnya itu OCCRP menyatakan Jokowi sebagai presiden korup, ada yang bilang masuk dalam daftar finalis, ya, bla 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 bla. Tapi kurang lebih sama, dan kurang lebih semua mereka itu kayaknya tuh kesannya kayak mengambil dari satu sumber ini rilis yang atau saya mau bilang. Gitu ya. Mungkin is it mungkin begitu? Jadi orchestrated itu kesannya. Jadi wartawannya udah males. Ini ada bahan mentah bahasa Indonesia lagi ya. Bahasa Indonesia. Tinggal di copy paste. Begitu gitu. Karena kalau dia masuk dulu, nih gini, saya kan juga pernah jadi wartawan kan, di sama nih kita. Dan kebetulan saya belajar jurnalistik. Kan kewajiban kita tuh, kalau lu punya data, lu ada sebuah informasi baru, try to verify this. Ngeceknya kemana? Disiplin verifikasi. Disiplin verifikasi. Itu kayak di tingkat 1 kita jadi belajar jurnalistik,
itu jangan pernah lo nulis tanpa lo verifikasi dulu. Ya. Dan ini gampang ceritanya. Masuk ke website, cari, memang saya bilang tadi, yang nggak langsung dapat, tapi memang harus nyari dan pasti ketemu. Pasti ketemu. Nggak mungkin nggak ketemu kalau masuk ke website itu. Tapi kenapa sih? Ada juga yang masuk ke website dan membatasi diri pada itu, Bang, finalis itu. Jadi hal-hal seakan-akan pengumumannya OCCRP bahwa pemenangnya adalah yang diputuskan mereka sebagai orang yang man of the year terkorup adalah Bashar Assad, itu yang tidak ada. Yang tidak ada di finalis. Tidak ada di finalis Bashar al-Assad. Malah yang menang malah nggak ada. Nggak, justru itu. Ini saya mengembangkan, saya jadi wartawan nih. Klik OCCRP, berat nggak? Depannya kan cuman Bashar, nggak Assad, bla 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 ya. Ini terus klik lagi ke dalam, klik lagi gitu. Baru ketemu terus kolom finalis itu. Kalau saya tuh pada klik ketiga barulah ada di halaman besar itu di pojok kanan gitu ya. Nah ini yang menurut saya Bang, merespon Bang Ade. Kalau misalnya media bersikap adil, netral atau objektif, seharusnya klarifikasi OCCRP ini ditulis sama banyaknya dengan tulisan mereka atau sama porsinya dengan tulisan mereka sebelumnya yang misleading tadi. Harusnya maksudnya begitu. Gimana? Ini klarifikasi yang terbaru OCCRP. Kita harusnya ditulis dengan cara yang sama dengan baik secara kuantitas maupun kualitas. Dari kolom, dari segi infografis. Media yang kemarin memberitakan itu juga memberitakan soal klarifikasi OCCRP. Judulnya OCCRP bantah atau ternyata kami salah. Sama porsinya itu. Pihak medianya harus menyatakan bahwa mereka salah. Itu cara paling adil menurut saya. Kalau misalnya media masa memang fair. Kalau memang itu tidak dilakukan, maka kita patut menduga jangan-jangan apa yang dikatakan Bang Ade bisa jadi benar. Ada soal orkestrasi, ada soal kemalasan untuk melakukan verifikasi, ada keinginan untuk bersikap sensasional dengan menebarkan berita-berita sensasi untuk mengejar pembaca atau viewer di online. Dan berita sensasional belakangan ini kan atau bulan-bulan terakhir ini kan nyerang Jokowi. Pokoknya sesuatu yang nyerang Jokowi itu pasti banyak pembacanya. Betul. Jadi ada 3 kemungkinan itu Bang Ade. Jadi kalau misalnya media tidak memberikan porsi yang sama dengan ketika mereka menyerang atau menuliskan berita ini dengan cara yang salah tadi, artinya kita patut menduga juga ada pertanyaan juga terkait dengan 3 tuduhan tadi. Jadi ini adalah satu hal yang sangat serius menurut saya, Bang. Tapi satu hal, saya mau bilang gini supaya orang juga jangan sampai salah tangkap tentang apa yang kita katakan di sini. Saya paling tidak, mungkin saya rasa Anda juga, tidak sedang menuduh bahwa media-media Indonesia itu dengan sengaja, dengan sengaja sama-sama kompakan menghancurkan Jokowi, menyerang Jokowi. Saya nggak percaya itu. Itu yang saya bilang. Kan medianya sendiri bukan media yang anti Jokowi, ya. Wartawan-wartawannya, taruhlah Anda bilang, tapi kan ini lebih sensasional dong kalau mengatakan bahwa Jokowi itu dituduh masuk gitu ya. Ya tapi kan harus ada sumbernya. Yang pertama kali bilang bahwa Jokowi itu adalah seorang presiden korup. Siap kok seragam semua menyatakan hal yang sama padahal dia adanya di dalam. Ya. Jadi harus ada upaya lebih untuk mencari informasi itu. Kalau saya jadi wartawan nih bahkan saya nggak tahu apakah wartawan sekarang masih serajin ini ya. Saya baca nih, Jokowi salah seorang calon. Saya harus pengen tahu dong, kenapa ya dia disebut sebagai salah seorang presiden korup, calon presiden korup. Kan cari dong informasinya. Dan itu pasti nggak ada. Betul. Lo ubek-ubek tuh websitenya si OCCRP, nggak ada sama sekali. Anda kan harus nulis itu. Kalau saya jadi wartawan, memang belum ada penjelasan nih dari OCCRP. Kenapa dia masuk di dalam daftar tersebut? Kalau lomba apapun itu kan memang harus, kalau pemenang itu harus terbukti bisa menang. Misalnya lomba nyanyi harus bisa nyanyi, lomba nari harus bisa nari. Ini kalau disebut lomba paling korup harus ada buktinya. Harus ada buktinya korupsi. Ini nggak ada datanya sama sekali. Dan itu sebenarnya kan, tapi kan memang ada pernyataan dari OCCRP yang Bang Ade bilang bahwa mereka mengundang publik untuk mengirimkan nominasinya, ikut menominate, mengirimkan calonnya. Makanya ini yang saya mau bilang bahwa kalau dia cukup fair, adil, pintar, dia baca bagian itu. Seperti saya baca. Oh, ini ternyata dari publik, bukan suara OCCRP. Dan OCCRP kan menyatakan tuh di
tweetnya ya, di postingnya di X, dia bilang bahwa nominations are not votes. Ini bukan votes. Votes, ya. Jadi ini hanya masukan kepada para juri. Maksudnya bukan voting ya? Iya, bukan. Ini bukan voting nih. Jadi Dewan Juri itu punya caranya sendiri gitu. Dan muncullah Bashar Assad itu ya. Memang tapi pertanyaannya kayak OCCRP, terus ngapain kalian ranking diumumkan gitu? Ya itu satu kelemahan secara metodologis. Nih, saya ceritanya prasangka baik nih. Nih saya kan orangnya berprasangka baik. OCCRP kan udah ngundang. Ternyata tahun ini misalnya nih imajinasi saya, tahun ini banyak banget yang ngirim. Bayangin yang Kenya itu, Presiden Kenya 40.000 orang Kenya ngirim. Indonesia berapa? Jokowi di bawah itu. Nah itu yang menarik juga ya. Yang menarik juga kan asumsinya undangan dari OCCRP, undangan terbuka dari OCCRP agar silakan mengirimkan nominasi gitu kan. Itu kan disambut dengan semangat oleh para lawan politik para orang yang anti Jokowi lah gitu kan di Indonesia. Kok jumlahnya kalah dengan Kenya yang cuma 40.000 gitu. Jadi barisan sakit hati itu menurut saya kurang kerja keras. Harus dievaluasi tuh. Harus dievaluasi itu. Itu aktor-aktornya harus dievaluasi. Ya, masa untuk cari 50.000 vote nggak bisa. Bukan vote, 50.000 suara lah. Betul. Nggak bisa, masa kalah sama Kenya. Betul. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah tamparan buat barisan sakit hati. Dan jangan-jangan bukan 40.000, kita pikir di bawah itu berapa? 35. Iya. Jangan-jangan 12. Iya. Bisa jadi 3.000. Bisa 3.000. Karena memang tidak disebut. Tidak disebut. Hanya 40.000 itu yang. Dan justru yang menang adalah orang yang tidak muncul di dalam proses polling tadi gitu. Itu saya yakin popularity contest seperti disebutkan oleh Bang Ade tadi. Ini ada jurinya. Disebutkan oleh LCCRP sendiri. Betul. Ini bukan popularity contest atau unpopularity contest, ini bukan. Jadi tapi saya membayangkan tuh itu kan ada 6 juri dan juri itu ada jurnalis, ada seorang kayak dosen tuh ilmuwan itu, ada lawyer bla bla bla. Kalau pas dia baca tuh sampah banget. Nah itu Bang, ini yang dibilang oleh Sal tadi, harusnya OCCRP sebagai satu lembaga investigasi memang lebih hati-hati di dalam publikasi ya. Artinya kalau misalnya polling publik ini harusnya tidak usah diumumkan ke masyarakat hasilnya, tapi cukup menjadi konsumsi internal para juri. Saya menduga ya, lagi-lagi tadi belum selesai penjelasan saya prasangka baik tuh gini. Orang udah ngirim, udah banyak. Ya kita kasih lihat dong, kita udah ngitung nih. Dan ternyata hasilnya seperti ini. Cuman karena dia bilang finalis, itu jadi bermasalah. Betul. Itu jadi dan ini kan tadi kan Bro Adi menyebut soal ada problem metodologi ya. Itu kan sebenarnya polling yang dilakukan oleh OCCRP dengan cara mengundang para orang yang aktif di medsos untuk berpartisipasi, itu kan kayak kita bikin polling di X kan? Atau polling WhatsApp. Polling WhatsApp gitu atau apalah gitu yang sebenarnya echo chamber gitu loh. Jadi nggak mencerminkan pendapat umum. Itu betul-betul bukan polling science yang ilmiah seperti yang kita kenal gitu. Yang survei ini enggak. Kan memang tujuan OCCRP juga hanya menampung kan sebenarnya. Cuma ya itu memang kesalahan mereka disebut jangan-jangan tapi memang di barat sana X itu penggunanya nggak separah Indonesia. Iya enggak? Betul. Itu sampai ada yang minta, saya sudah ngeklik, sudah ngirim melalui Google Form. Saya mau kirim lagi. Jadi ada yang bikin akun baru. Ada ajakan untuk bikin akun baru. Ada mobilisasi gitu ya. Memang bisa aja beberapa. Tapi hal menurut saya ini ada dua hal ya. Pertama kebencian ya, atau orang yang sakit hati dari hasil pemilihan presiden yang lalu. Yang kedua, ini memperlihatkan satu sikap yang sangat seperti katak dalam tempurung. Hanya melihat, ini kan kalau kita ngelihat penghargaan ini atau penghargaan lah apapun namanya ini ya, ini kan sifatnya internasional. Dalam artian orang-orang yang melihat ini, artinya orang yang harus sadar bahwa ini kita harus membandingkan satu hal dengan hal lainnya. Ada perbandingan antara pemimpin dunia yang satu dengan dunia lainnya. Melihat skala. Itu nggak ada sama sekali, tidak ada sense of komparasi
nggak ada sense of skala untuk ngelihat satu persoalan. Dia hanya melihat atau tercekam sendiri oleh pandangan subjektif dia tentang bahwa Indonesia ini kacau banget, situasinya berat, kacau, demokrasi rusak, ekonomi berat dan lain sebagainya. Dia tidak melihat dunia yang lain. Ini siapa yang ngomong begini? Enggak, ini yang ikut polling, siapapun. Bisa jadi entah itu aktivis, bisa jadi wartawan, ada yang ikut polling, Bang. Akademisi saya nggak tahu, atau orang-orang masyarakat biasa. Tapi ini mencerminkan satu sikap, satu cara pandang yang menurut saya cupet, satu sikap cara pandang yang seperti katak dalam tempurung, yang hanya melihat tercekam, melihat subjektivitas dia sendiri bahkan, bukan kondisi objektif di masyarakat juga gitu loh. Dan situasi itu juga ditambah dengan ini, Bro Andi. Jadi ini kan mereka menyadari bahwa ini OCCRP ini kan lembaga internasional yang diakui. Jadi kalau mereka berpartisipasi terus mereka dianggap masuk dalam finalis tadi, mereka kayak menemukan validasi, mendapatkan validasi internasional. Tuh, lihat lembaga internasional aja mengakui bahwa Jokowi itu terkorup. Jadi mereka kemudian kayak dirayakan, kita ini benar gitu loh. Jadi ada aspek itunya yang membuat mereka bersemangat untuk mengabarkan ke masyarakat, ke publik bahwa memang Jokowi itu seperti yang mereka gambarkan gitu loh. Nah, bahwa ini adalah dalam hal ini tadi kita udah ngomongin wartawan kan. Sekarang kita ngomong tentang kaum akademisi, kaum ilmuwan. Mereka, ini saya kan juga bagian dari akademisi juga. Bagian dari masyarakat akademis. Itu punya kewajiban. Kalau wartawan ya karena tadi kan, lu pada ngaco gitu kan. Ya lu ngaku lah bahwa lu ngaco kemarin itu gitu. Sekarang akademisi harus menjelaskan kepada masyarakat. Ilmuwan-ilmuwan itu bilang, oh ternyata, taruhlah kita berprasangka baik kemarin itu mereka nggak cukup baca. Atau terlalu terburu-buru, atau hanya karena tadi terpengaruh. Saya sih betul-betul menduga ada orang yang bikin pertama kali rilis terus disebarkan kepada para wartawan kan. Wartawan Indonesia kan pertemanannya kuat nih, dapat nih gitu ya. Tapi sekarang kita bicara tentang orang-orang yang harusnya lebih bertanggung jawab dong. Even orang seperti, ya barangkali saya berharap terlalu banyak kalau orang seperti Rocky Gerung atau Amin Rais atau Said Didu ya. Tapi kan juga ada beberapa orang, ya misalnya contoh yang saya pernah dengar ngomong itu kan Bivitri kan, Anda kan kenal. She is an expert, she is an academician gitu kan. Ya harusnya bilang, iya itu kita adil ya, itu kemarin adalah hasil polling. Ya. Dia nggak bisa bilang, ya ini harus ditindaklanjuti dong oleh KPK. Ngapain KPK tindak-lanjutin kata KPK? Menyebut hasil polling juga nggak lengkap. Ini adalah polling oleh netizen. Oleh netizen. Iya, jadi bukan polling melalui X. Bukan metodologi yang ketat gitu. Dengan polling sama sekali nggak ketat. Yang kita kenal. Betul. Dan siapapun, apalagi kalau di ahli metodologi, di ahli penelitian, survei segala macam harus menjelaskan bahwa ini sama sekali nggak bisa digunakan. Sama sekali nggak representatif terhadap masyarakat. Ini sebenarnya pakai akal sehat sederhana gampang banget kok. Kalau misalnya dibilang presiden paling korup, kasusnya apa? Paling sederhana itu. Betul. Kemudian kalau dibilang bahwa masuk finalis memperlihatkan satu pandangan masyarakat bahwa memang Jokowi korup. Pandangan masyarakat yang mana? Itu tadi kita berdasarkan data, fakta, 75-83% masyarakat Indonesia suka dan puas dengan kepemimpinan Jokowi. Jadi ini suara siapa? Mewakili suara siapa? Pertanyaan. Jadi itu gampang sekali sebetulnya dibantah sejak awal bahwa upaya memelintir OCCRP. Ada sih upaya-upaya ini yang mengada-ada sih, yang mengatakan bahwa kan definisi korupsi itu tadi tuh bukan cuma merampok uang negara, tapi juga misalnya merubah konstitusi, manipulasi. Tapi itu kalimat dia gitu orang itu. Tapi kan lucu kalau sekali lagi kalau itu akademisi itu lebih lucu lagi, atau expert atau jurnalis itu lebih lucu lagi karena mereka harusnya punya sense yang lebih luas tentang persoalan. Coba bayangkan Bang, Bashar al-Assad itu adalah presiden yang betul-betul bengis kalau kita ngelihat. Dia pakai bom kimia untuk masyarakat sendiri, ngebom pakai pesawat kalau ngelihat bagaimana riwayatnya. Jadi tindakannya itu betul-betul di luar yang bisa kita bayangkan. Harusnya dengan skala seperti itu kita tahu. Nggak mungkin banget gitu loh. Dan itu memenuhi syarat kriteria yang dikatakan oleh OCCRP sendiri bahwa tindakan-tindakan si pemimpin inilah
yang menyebabkan future dari negara tersebut itu violent collapse and bloody revolution gitu. Itu memang Syria cocok. Lah kalau Indonesia violent collapse-nya gimana bloody revolution? Jadi bahkan memakai kriterianya OCCRP pun itu udah nggak masuk. Itu nggak masuk gitu Jokowi itu. Betul. Dan juga kalau ngomong soal Bashar Assad ya, saya kan tadi Bang Adi bilang kok ini media seperti kompak kok. Akademisi kelihatannya mana suaranya untuk kalau sekarang ya perlu klarifikasi. Kalau media kompak nyerang Jokowi kan kasihan Bashar Assad, nggak diberitakan. Bashar Assad ini kurang publikasi. Pemenang loh Bang Ade. Ini Indonesia Person of the year ya. Indonesia ini kurang ajar juga nih, gue nggak dibicarakan gitu. Jadi kasihan, kita harus berbuat. Kasihlah spotlight gitu. Kalau saya kasihan, ini fair. Posisi Arbi saya kesian. Dia do not deserve untuk dibilang sebagai ini agen imperialisme gitu kan. Terlalu jauh memang dia itu dibiayainya oleh Kementerian Luar Negeri Amerika gitu. Ada apa si Soros ada Soros, Open Society, National Endowment for Democracy kan juga sering dituduh macam-macam. USAID, iyalah itu ya. Cuman bahwa ini dengan sengaja mereka ingin menghancurkan reputasi Jokowi. Menurut saya teman-teman pro Jokowi juga enggak lah gitu ya. Misalnya kayak Noel itu terus nyerang OCCRP menurut saya. Enggak usah lah. Enggak usah lah. Yang kita serang tuh yang memelintir di Indonesia ini. Yang kita serang itu adalah pemanipulasian. Misuse. Kalau pakai istilahnya OCCRP sendiri. Misuse terhadap keputusan yang mereka buat. Jadi menurut saya klarifikasi ini harus disampaikan secara secara lebih luas. Kita tunggu klarifikasi ini apakah dapat porsi 1 kali 24 jam. Kalau masih belum juga ditulis, kita tunggu 1 kali 24 jam lagi ya. Dan terus sampai akhir tahun. Kalau 1 kali 24 jam ternyata belum ada juga, kita tunggu lagi 1 kali 24 jam. Saya kira mungkin ada pernyataan terakhir. Saya berharap ini jadi laporan utama Tempo. Kan dan media-media lain yang juga memberitakan berita ini dengan porsi yang besar. Dia harus ditulis dengan sama besarnya klarifikasi dari atau penjelasan dari OCCRP ini. Dan kalau wartawan itu sebetulnya memang seperti yang kita duga tadi, dimulai dari sebuah rilis yang disebarkan, ya ungkapkanlah. Ini dapat dari mana nih yang pertama kali bilang bahwa. Dan teman-teman akademisi intelektual yang ikut-ikutan mengglorifikasi misuse information ini juga itu harus berhenti melakukan hal yang seperti itu. Jadi artinya mereka harus mulai sadar, apalagi orang yang peneliti, ngerti metodologi, gitu ya, nggak usah ikut-ikutan nyebar. Minimal kalau misalnya dia tahu atau kemudian dia punya pandangan politik yang berbeda, nggak usah disebarluaskan gitu loh. Jadi menurut saya bersikap adil aja, proporsional aja, nggak ada faktanya, nggak ada datanya, ya jangan ngomong sana sini gitu loh. Jadi itu yang Ray Rangkuti kan misalnya bilang begini. Ya sekarang kita tunggu apakah Prabowo akan merealisasikan janji untuk mengejar koruptor sampai ke Antartika. Dengan itu kesimpulannya Bang. Memang nggak banyak orang yang baca Bang. Nggak banyak orang yang mau riset bahkan yang paling elementer, yang paling kecil seperti ini, paling paling gampang lah. Jadi itu kan menunjukkan komentar semacam itu menunjukkan bahwa memang dia nggak tahu yang dia bicarakan. Nah, gitu. Dia tidak memahami dan ada ayatnya. Kalau dia sesuatu diserahkan kepada wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Nah, janganlah mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan terhadapnya. Ya, betul. Kayaknya udah cocok itu penutupnya. Ada komentar lagi? Cukup. Bang Ade, Bro Andi. Pemirsa, terima kasih atas diskusinya Bang Ade dan Bro Andi. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.